Shalom, salam kombur tondi. Semoga sahabat sekalian sehat, dalam keadaan sukacita, murah rezeki. Kalau ada pun yang kurang, ada yang sakit, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menyembuhkan. Sahabat sekalian, beberapa hari yang lalu, mungkin sekitar tanggal 2 Juni 2022, saya menonton YouTube channel Mea Culpa punya seorang pastor Kapusin, Kaisar kalau tidak lupa namanya. Dia mengutip suatu berita bahwa ada suatu gereja atau sebuah gereja mungkin di Eropa, di mana di dalam gereja itu ada satu tabernakel yang sangat mahal karena terbuat dari emas dan dilapisi dengan mutiara-mutiara. Harganya lebih kurang 2 juta dolar, dan kalau itu dirupiahkan sekitar 28 miliar. Dan pastor itu mengatakan kalau itu dijadikan gereja di tempat kita ini di Indonesia bisa lebih dari 50 gereja stasi kita bangun. Lalu pastor itu mengatakan, kalau saya tidak lupa ya, gagal fokus dalam arti kurangnya kenabian. Dalam arti bisa terjadi di satu gereja ada satu benda yang sangat mahal, tetapi kemahalan ini, barang yang mahal ini sesungguhnya tidak terkait langsung dengan misi gereja, yakni menyuarakan profetisme atau kenabian untuk mewartakan kebenaran. Pernah juga saya disodori oleh sebuah stasi bahwa mereka akan membangun satu gereja yang besar, ukuran 20 kali 30 atau 45. Itu di stasi. Maka begitu saya melihat proposal itu langsung saya tutup dan saya kembalikan. Dalam hati saya berandai-andai atau berasumsi atau apalah, mengapa harus gereja besar? Oke, gereja besar saya setuju, tapi mengapa harus gereja yang indah, yang cantik dibangun? Itu pikiran saya. Kalau pikiran saya, oke, kita bangun banyak gereja, tak perlu cantik-cantik, tak perlu indah-indah. Buat saya yang perlu ialah ada gedung, tempat beribadat atau tempat merayakan Ekaristi. Karena di stasi ini kan, gereja itu hanya dikunjungi 1 kali seminggu. Itu pun hanya 1,5 jam atau 2 jam. Dan yang paling pelik ialah kuantitas atau jumlah orang yang masuk ke dalam gereja itu berapa. Padahal kalau membangun gereja tidak hanya panitia yang repot, tapi terutama pastor parokinya, pastor rekannya membuang banyak waktu, pikiran, tenaga, terkuras semua, terutama untuk mencari dana, terutama meminang hati para donatur agar mau membagi rezekinya demi kelancaran pembangunan gereja tersebut. Seumur umur saya belum pernah membangun gereja senilai 400 juta. Oh, pernah sih 1 kali di Pasar Merah, tapi itu sudah dana yang tersedia dari gereja induk. Jadi saya tidak pernah terlampau pusing untuk mencari dana. Tapi beberapa teman dan banyak teman pastor harus berjuang habis-habisan membangun gereja yang sampai sekian M biayanya. Apa yang mau saya katakan dengan pembicaraan ini ialah, oke, setuju kita bangun gereja yang besar-besar, tapi saya kurang setuju harus cantik. Pokoknya ada badannya, bisa orang masuk, longgar. Karena yang perlu menurut saya di zaman sekarang ialah membangun tubuh Kristus, hidup rohani umat. Karena bagaimanapun misi dari gereja itu ialah doa.
walaupun gereja besar-besar, tapi kalau tidak ada misi berdoa, tidak ada misi saling mendoakan, mendukung dalam doa, maka menurut saya gereja itu menjadi kering, menjadi hambar. Maka seperti saya di Kisaran, saya minta dengan sangat supaya setiap stasi, terutama ibu-ibunya, karena ibulah yang paling mudah berkumpul, mendirikan kelompok doa kerahiman. Karena dalam doa kerahiman ini buku petunjuknya sudah ada, cara-cara berdoanya sudah ada, dan sekarang lagi giat-giatnya umat bahkan di Asia juga melaksanakan devosi kerahiman ilahi. Kawan-kawan, sahabat sekalian, maka gereja yang hidup ialah kalau tubuh Kristus itu anggota-anggotanya mau berdoa, rajin berdoa. Kita lihat tetangga sebelah, mereka tiap pagi sudah ada orang berdoa di dalam rumah ibadat tersebut. Dan kalau liburan, misalnya liburan panjang, kalau ada rumah ibadat di sepanjang jalan itu, yang bagus saya lihat ialah siapapun bisa berhenti di sana, beristirahat, berdoa, bisa cuci muka. Tapi gereja Katolik jarang saya lihat menjadi tempat semacam rest area untuk terbuka bagi banyak orang. Jadi apa misinya? Kalau hanya misinya tiap minggu hanya membuka pada jemaat beriman, oke. Tapi mungkin di zaman sekarang ya kegunaan dari gedung gereja dan kompleks gereja itu juga saya kira bisa untuk menolong banyak orang, terutama orang yang sedang mengadakan perjalanan jauh. Saya pikir itu harus dipikirkan, karena Katolik kita ini banyak kali membuat renovasi liturgi, tetapi umatnya belum paham apa liturgi sebenarnya. Belum. Tapi di tingkat atas itu memang perombakan besar-besaran, pembaharuan, tetapi tidak sampai di akar rumput. Pertama, karena imam kurang. Kedua, SDM umat ya pas-pasan. Tapi itu tidak akan membuat kecil hati, karena kita semua percaya akan kuasa Roh Kudus. Dan sampai sekarang memang gereja tetap berkembang, gereja tetap memberikan apa yang diharapkan umat. Tetapi satu dan dua hal barangkali perlu kita kritisi supaya gereja itu semakin berdaya tarik. Demikian sedikit permenungan dari saya, Horas Komurtondi, Pastor dan Risman Sitanggang Ordo Karmel, Paroki Kisaran. Shalom.